Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arida dari kelas 2A semester 2. Mata kuliah Pendidikan IPS Sekolah Dasar. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Materi kelas 4 SD, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Dengan judul karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indonesia sebagai negara yang luas memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Untuk itu, kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga sumber-sumber daya yang ada di bumi. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau disebut juga dengan sumber daya alam biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan kehidupan makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau disebut dengan sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Sumber daya alam berdasarkan pembentukannya. Yang pertama, sumber daya alam materi. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati dan dapat diperoleh secara langsung dari alam melalui beberapa proses. Misalnya melalui pengolahan agar sumber daya tersebut mempunyai daya guna yang bermanfaat. Yang kedua, sumber daya alam hayati merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang ketiga, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dapat diolah manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Sumber daya alam energi ini disebut sebagai sumber energi primer, yaitu sumber yang tersedia di alam. Yang keempat, sumber daya alam ruang merupakan ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Contoh, ruang untuk mata pencaharian. Yang kelima, sumber daya alam waktu. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contoh, air akan sulit didapatkan pada musim kemarau. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Di daerah pegunungan, masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Juga bisa sebagai sektor pariwisata. Pada dataran rendah, masyarakat memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pada pantai dan laut, dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Yang keempat, ada sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Yang terakhir, danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaannya atau ekonomisnya dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam ekonomis tinggi, contoh intan dan emas. Yang kedua, sumber daya alam ekonomis rendah, contoh pasir dan kerikil. Yang terakhir, sumber daya alam non-ekonomis, contoh sinar matahari, udara, temperatur, dan angin. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua,
alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini tidak akan habis apabila penggunaannya dilakukan secara bijak. Misalnya, pada perkebunan menghasilkan tebu, kopi, dan jagung. Pada pertanian menghasilkan padi dan tembakau. Pada peternakan menghasilkan ayam, sapi, dan kambing, dan lain-lain. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga dikenal dengan sumber daya alam hayati, seperti tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali tetapi memerlukan waktu yang relatif lama. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi seperti bensin, solar, dan oli. Pada mineral logam menghasilkan emas, biji besi, nikel, timah, marmer, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berasal dari hasil tambang yang bukan non-hayati. Indonesia merupakan negara kaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, berupa barang hasil tambang. Hasil tambang tersebut meliputi minyak bumi, gas alam, logam mineral, maupun bukan mineral. Meskipun di Indonesia kaya hasil tambang, namun penyebarannya tidak merata karena karakteristik setiap wilayahnya berbeda-beda yang dapat dilihat dari letak astronomisnya, geografis, geologis, keadaan alam, flora, dan faunanya. Selain hasil tambang, Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang melimpah. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan yang dilakukan secara langsung, sumber daya alam yang dinikmati atau dikonsumsi langsung cukup melalui proses pengelolaan yang relatif singkat. Pengelolaan menggunakan alat sederhana. Contoh, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang kedua, pemanfaatan secara tidak langsung. Sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harus melalui proses pemilihan, pelebuhan, pemisahan, dan perakitan melalui beberapa tahapan. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan barang tambang. Selain sumber daya alam di atas, terdapat pula bentuk sumber daya alam lainnya yang tersedia di lingkungan sekitar, seperti air, angin, dan panas bumi. Pemanfaatan sumber daya alam air bagi masyarakat sebagai pemenuh kebutuhan pokok dari minum, mandi, dan cuci. Selanjutnya pada pertanian, transportasi, perikanan, hingga sumber pembangkit listrik tenaga air. Pada pemanfaatan sumber daya alam berupa angin bagi kesejahteraan masyarakat untuk kincir angin, olahraga, dan pelayaran. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam berupa panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sumber daya alam di Provinsi Riau. Juga sumber daya alam yang ada di Provinsi Riau meliputi pertanahan, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan industri. Semua sumber daya yang ada di Provinsi Riau ini menjadi faktor yang berperan dalam perkembangan perekonomian Riau. Kita sebagai warga negara Indonesia patut bangga karena negeri tercinta ini memiliki keindahan alam dan ribuan kebudayaan yang sangat mempesona. Oleh karena itu, perlu tindakan pelestarian sumber daya alam, baik dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.